Oke teman-teman, balik lagi bersama Sendaki Gunung ya. Kali ini saya akan bercerita tentang misteri di Gunung Sumbing ya. Ini kiriman dari kita ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung kita mulai aja. Ini ceritaku ketika mendaki Gunung Sumbing bulan Juli 2017. Ini merupakan kali kedua naik Sumbing, hanya saja dulu lewat Banaran dan sekarang lewat Butuh. Aku bersama keempat temanku, ada Mas Agung, Cebong, Hardian, Yuli, dan saya sendiri, Aziza. Awalnya kita nggak cuma berempat, tapi karena yang lain pada melempem berangkat pada hari H berangkat, akhirnya kita berangkat berempat saja. Alhamdulillah cuaca dari kemarin cerah dan insya Allah selama kita mendaki nanti juga akan cerah. Tapi tetap persiapan bawa jas hujan ya. Kita berencana ngecamp 3 hari 2 malam biar agak santai dan gak terlalu ngoyo. Hari Senin kita berangkat, jadwal sih mau berangkat jam 8, tapi ya namanya orang janjian, jam ngaret sampai jam 11 baru nyampe base camp. Kita istirahat, sholat, dan akan mulai perjalanan sehabis duhur. Tapi kabut mulai datang. Semua udah sholat dan kita mulai packing, siap-siap buat mulai pendakian. Sebelum mulai pendakian kita berdoa agar diberi keselamatan selama perjalanan. Langsung cerita pendakian aja ya. Hehehe. Dari base camp menuju pos 1 alhamdulillah lancar, nggak ada halangan meskipun di perjalanan kita ditemani kabut lembut. Kami memang berjalan santai sih, 10 langkah break, 10 langkah break, begitu pokoknya santai banget. Tapi kita tetap punya target camp di pos 3 kalau bisa sebelum maghrib. Perjalanan menuju pos 2 juga alhamdulillah lancar dan senang karena beberapa kali kita papasan sama pendaki yang turun dan saling sapa tanya gimana kondisi di atas sana. Ini yang bikin kangen keramahan para pendaki saat di gunung. Jam menunjukkan pukul 15, tapi masih stay aja di jalan menuju pos 2. Hari mulai gelap, perut juga mulai keroncongan, azan maghrib sudah berkumandang. Kita memutuskan untuk break karena nggak ada tempat lapang. Kita istirahat di tengah-tengah trek, masak mie dan buat minum panas untuk sekedar ganjil perut. Di situ cuma kita berempat aja, tapi terlihat di bawah sana seperti ada senter-senter para pendaki. Alhamdulillah ada temen naik juga di belakang sana, kata Ul. Setelah perut kita cukup terisi, tenaga pulih, kita melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman sampai pos 3. Sedangkan jam 7 aja masih di sini, bawah pos 2. Akhirnya sampai di pos 2 dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Mulai di sini cerita keanehan pendakian dimulai. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memang lebih santai karena medan yang landai, memutari bukit dan melewati sungai. Jam menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita masih berada di trek ini. Kita berjalan memang hati-hati karena jalannya hanya setapak dan sebelah kanan kita jurang atau tebing. Sambil bercerita biar gak terasa capek, dan sekali kita bercanda sambil lihat pemandangan di bawah sana karena pas cuaca saat itu cerah dan padang bulan. Sungai 1 terlewati, sungai 2 terlewati, dan ketika akan melewati sungai ketiga, kalau nggak salah dari kejauhan Mas Cebong seperti melihat cahaya. Di depan ada pendaki, kata Mas Cebong. Mana Mas? Kata Ul. Tapi Mas kok kayak bukan cahaya senter, ada 2 cahaya dan itu seperti mata, kataku. Mana sih? Kok aku nggak lihat? Kata Ndut. Itu loh itu. Sambil ku arahkan senterku ke cahaya itu. Lihat nggak? Jelas banget kok, malah semakin dekat sama kita, kataku. Mana sih? Aku nggak ngelihatnya, kata Uul dan Ndut. Stop. Aku nggak berani berhenti dulu, itu apa ya? Kok semakin kita jalan cahaya itu semakin mendekat kita? Tanya Mas Cebong. Dengan jurus ninja yang kita lari dan bersembunyi di semak-semak sambil berharap semoga cahaya yang seperti mata itu segera hilang. Dengan mode wajah ketakutan semua dan suasana mulai tegang, kita di pinggiran jurang. Kalau kita lihat itu muncul dari belakang, pasti kita bakalan kaget dan bisa terjatuh, kata Mas Cebong. Udah, nedit aja lah, pikiran kita itu rasanya deg-degan. Sekitar 10 menitan kita terjebak di sana, di sini, antara lanjut atau tidak.
kalau balik arah sayang udah sampai di sini. Entah kenapa rasanya takut sekali waktu itu. Dan biasanya Mas Cebong itu adalah sosok yang berani, tapi dia saja sampai takut. Karena kita juga nggak bisa terus berada di posisi seperti ini, Mas Cebong memberikan diri buat lihat, alhamdulillah cahaya itu udah hilang. Akhirnya bismillah kita melanjutkan perjalanan dengan tetap berdoa, dan akhirnya sampai di pos 3 dan langsung diriin tenda. Setelah tenda beres, semua bagi-bagi tugas, ada yang masak, sholat, persiapan istirahat karena besok kita akan lanjut jalan. Sebelum kita benar-benar tidur, cerita sedikit penasaran, binatangkah atau makhluk alam sebelah kanan kenapa ya yang melihat hanya kami berdua, aku dan Mas Cebong, sedangkan Uul dan Dut tidak. Udahlah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan kami. Jam menunjukkan pukul 23:45. Mas Cebong, Dut, Uul mungkin sudah bermimpi sampai puncak mimpi. Tidurku tak nyenyak, entah kenapa rasanya di luar seperti ada seorang yang menjaga tenda depan pintu. Pula, sebenarnya aku penasaran, ada apa di luar sana? Bagaimana keadaannya? Tapi aku sendiri juga takut kalau harus mengecekkan sendiri dalam hati sambil berdoa, dan akhirnya bisa tidur dengan sendirinya. Pagi pun datang. Sunrise kali ini bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Kami lalu memasak buat sarapan, dan setelah sarapan packing untuk melanjutkan perjalanan menuju pos pohon tunggal jam 10. Kita selesai masak, sarapan, tapi penyakit lama pun datang habis makan, ngantuk, hahaha. Akhirnya kita tidur dan bangun sekitar pukul jam 1. Aku dibangunkan oleh Mas Dut. Ayo bangun, mau lanjut tidak? Udah siang, ntar keburu sore hujan, katanya pukul 14. Kami selesai packing dan melanjutkan pendakian. Ada satu trek yang jalannya lumayan sahdu, yaitu jalur speeder. Sebelum sungai pos 3 butuh kehati-hatian. Karena kabarnya sebelum kita mendaki di sini, ada seorang pendaki yang terjatuh terpleset. Dia selamat tapi mengalami patah tulang. Yang penting yakin sama hati-hati aja ya pas lewat. Sampai di sungai pos 3 kami berhenti sejenak, sembrani menikmati pemandangan, tapi entah kenapa tiba-tiba saja kabut mulai turun dan mulai jadi gelap. Ayo segera lanjut saja, karena takut nanti kita terjebak hujan di sini, kabut semakin tebal, kata Mas Cebong. Ayo, jawab Uul dan Dut bebarengan. Medan setelah sungai ini memang menurutku semakin membutuhkan kehati-hatian. Jam menunjukkan pukul 16.30. Kabut semakin tebal dan mulai ada tanda-tanda hujan. Dan pada saat kita sampai di pertemuan antara jalur dampit, ya beres. Benar saja, hujan angin yang begitu deras membuat kami harus berhenti. Nih, nah baru datai gunung, bukan kece badai yang sering ucap-ucapkan sehari ini. Kami bingung harus bagaimana, hujan deras dan angin kencang semakin menjadi-jadi. Langit gelap, Mas Cebong mengeluarkan tenda. Rencana kita buka tenda di sini. Tapi tempat untuk kita berhenti ternyata jalan air, dan itu nggak bakalan bisa buat diriin tenda. Aku cari jas hujan gak ketemu-temu, dan gak ada yang pakai jas hujan sama sekali. Basah kuyup semua, dingin sampai menusuk tulang. Mas Cebong ngeluarin flashlight, dan kita berempat masing-masing memegang sisi flashlight untuk berlindung. Rasanya gak kuat menahan angin dan hujannya semakin deras. Kami benar-benar terjebak di tempat ini. Mas Cebong bergerak cepat karena dia tidak tega melihat Dut dan Uul yang semakin menggigil kedinginan. Kakiku udah gak rasa apa-apa, kata Uul. Pokoknya jangan sampai ada yang ngelamun. Buat cerita dan berdoa sebisa kalian hujan cepat reda, kata Dut. Mas Cebong mengeluarkan tali untuk dikaitkan dengan flashlight dan mencari rumput atau apakah yang bisa untuk menahan agar flashlight tidak terbang dan kita bisa berlindung di bawahnya. Di situ Mas Cebong sampai menggigil kedinginan. Kita mengeluarkan kompor untuk menghangatkan tangan dan kaki. Tak bisa kubayangkan aku bisa terjebak di kondisi seperti ini. Sindut dengan lantangnya ngomong, "Bong, aku isih pengen rabi, isih pengen duwe anak, gawe anak kok yo ngene iki dhewe saiki." Yang dalam bahasa Indonesianya, "Bong, aku masih pengen nikah, masih pengen punya anak, buat anak juga, kok kayak gini sekarang. Aja bercanda nih bocah memecahkan masalah." Wak. Dengan mendengar ucapan seperti itu, aku, Uul, Cebong merasa ingat tertawa kesal karena keadaannya lagi kesusahan. Setelah 1 jam lebih terjebak badai akhirnya berhenti. Hujan pun mulai reda.
Tanpa berpikir panjang, kita mulai turun ke pos 3 dan kembali ke tempat camp kita yang kemarin malam. Nggak butuh waktu lama, kita dirikan tenda sebelum hujan turun lagi. Tenda pun berdiri siap buat dihuni. Kita pun hangatkan badan masing-masing dengan bekal seadanya. Waktu menunjukkan tengah malam dan kita pun tidur dengan perasaan bersyukur masih diberi keselamatan. Keesokan harinya, hari pun cerah. Bekal yang ada semakin menipis, gas mau habis. Kita cuma makan seadanya, yang penting kenyang. Matahari semakin terik. Jam 9 kita jemur pakaian yang basah. Ampun dah, tenda nggak kayak tenda, jadi kayak gubuk derita penuh pakaian basah. Wak. Jam 11 siang kita packing dan start turun dari pos 3 jam 13. Pada saat kita melewati sungai sebelum pos 2, tanpa sengaja Nyuli berucap, "Kok bau wangi kayak dupa ya?" Nggak lama kemudian Dut juga bilang, "Duh, Mbah, wangi amat. Mau kemana nih? Jalan-jalan ya?" Tapi kita numpang lewat mau pulang. Sontak si Mas Jepong tanya, "Emang bau apaan?" Aku pun juga bertanya sama seperti Mas Jepong, dan Dut jawab, udah yuk jalan. Nggak apa-apa, nggak bau apa. Pasti ini udah nggak bau, beres sampai di hati. Kami pun turun sampai di pos 2. Kami berpisah menjadi 2 rombongan. Yuli sama Cepong duluan, sedangkan aku sama Dut belakangan. Aku duluan turun dan Dut jalan di barisan paling belakang. Sempat ngerasa takut jalan sendiri, dan si Dut di jalan itu kayak marah-marahin siapa gitu, padahal dia sendiri. Sampai juga kita di base camp tempat istirahat. Sembrani kita bersih-bersih badan, istirahat, kita saling tukar cerita. Mulai dari Sindut, dia udah keganggu sih kayaknya dari pos 1 sampai pos 3. Dia diikuti laki-laki setengah baya, tapi dia diem aja. Terus pas kami melihat cahaya seperti mata itu adalah penghuni situ. Lalu saat kami turun, kami memang diikuti wanita berpakaian seperti sinden. Pada intinya cerita sih, aku, Uul, Cepong, dan Dut semuanya sama-sama dapat surprise. Ini kali kedua naik Gunung Sumbing. Kita gagal gak bisa sampai puncak, meskipun kecewa tapi seneng karena kita bisa mengalahkan ego kita sendiri untuk tidak memaksakan hal yang malah bisa membahayakan diri kita. Oh ya, ini yang aku lupa belum cerita. Si Endut ini memang dia indigo, tapi dia lebih banyak diam dan sering mengajak bercanda ketika teman atau orang di dekatnya merasa terganggu sama hal-hal mistis. Intinya dimanapun kalian berada, tetap jaga sikap, tingkah laku, jangan sembarangan berucap dan membesarkan egomu untuk kepuasan semata, dan tetap selalu hati-hati. Seperti kata pepatah orang Jawa, eling lan waspodo, artinya ingat peraturan dan berhati dalam bertindak. Oke ya, itu tadi cerita dari misteri di Gunung Sumbing ya buat kamu. Semoga kamu terhibur dengan cerita saya. Saya minta dukungannya, tekan tombol subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya ke belakangnya lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.